Yallahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh masjid Al-Mutakin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita diberikan karunia rahmat hidayah, inayah serta nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah berbahagia ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, itu sholat subuh berjamaah, dan hari ini masuk hari yang ke-7 di bulan Ramadan. So, puasa kita hari ini puasa hari yang ke-7. Mudah-mudahan amal ibadah kita dan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat rezeki-Nya pada kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, sedikit ingin saya menyampaikan penutup berkaitan dengan Syahrul Mubarak. Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah atau barokah, menurut Imam Al-Ghazali, berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Barokah atau berkah ini salah satu kata selain daripada salam dan rahmat. Maka ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada muslim lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memiliki makna semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan selalu menyertai Anda, selalu menyertai kalian. Ini maknanya selain daripada doa dari seorang muslim kepada seorang muslim yang lain, di mana seorang muslim itu ketika mengucapkan salam, dia sebenarnya sesungguhnya berdoakan saudaranya sendiri, mendoakan saudaranya sendiri. Maka ketika ada seorang muslim mendoakan kepada saudaranya sendiri, maka kita pun berbalik mendoakannya, berbalik mendoakannya. Maka disinilah hadirin rahimakumullah makna daripada uqsus salam, menyebarkan salam itu kandungannya, hikmahnya, faedahnya sangat luar biasa. Akan tetapi kadang-kala kita suka malas untuk mengucapkan salam atau membalas salam itu sendiri. Padahal ini adalah ajaran Islam, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sendiri sebagai umatnya begitu malas mengucapkan salam. Maka
yang berlaku di masyarakat kita kadang-kadang tanpa mengucapkan salam. Apa kabar? Bagaimana? Dan lain sebagainya. Ya. Atau kalau bahasa-bahasa remajanya, apa kabar bro? Ya kan? Begitu ya, dan lain sebagainya. Ya begitu. Ya. Kalau kita perhatikan anak remaja sekarang, nah pemuda sekarang itu, masya Allah. Ya, begitu ketemu, ya, bro, apa kabar bro? Mereka gitu ya, gimana? Wah, masya Allah. Ya, padahal muslim. Ya, ini yang menjadi perhatian kita semua sebenarnya ya. Ya, terutama para pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, ya, untuk bisa menenggati, membimbing, membina para remaja, para pemuda kita, karena mereka adalah penerus, ya, penerus kita. Siapa lagi kalau bukan mereka, ya kan? Kalau kita mah dia sudah berumur, tinggal menunggu waktunya saja, ya kan? Wallahu a'lam, gitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, berkah barokah. Kalau menurut bahasa, di dalam bahasa Arab, barokah itu nikmat sebenarnya. Ya, nikmat, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah lain kata berkah dalam bahasa Arab bisa dikatakan mubarak atau tabaruk. Mubarak atau tabaruk. Maka suka ada istilah mau kemana? Mau silaturahmi, tabarukan. Ya, begitu. Mau kemana? Mau silaturahmi, tabaruk pada orang tua, pada guru, ya, pada para habaib, pada para sepuh, di sepuh kita. Itu, ya, itu dalam segi bahasa tabaruk atau tabaruk, mubarak. Sedangkan kalau menurut istilah berkah itu dia berkhair, bertambah-tambah kebaikan. Dia berkhair, bertambah-tambah kebaikannya. Maka para ulama juga menjelaskan makna berkah itu adalah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, bahkan mencakup berkah-berkah material maupun spiritual. Jadi mencakup semua ini. Dan inilah memang yang yang kita cari dalam kehidupan kita. Keberkahan, keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, ya, keberkahan ilmu kita, keberkahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semuanya. Maka ziyadatul khair, berkah itu namanya adalah menambahnya nilai-nilai kebaikan, bertambahnya nilai kebaikan. Itu berkah dalam harta rezeki kita, berkah dalam kesehatan kita, ilmu dan amal kebaikan kita yang lainnya. Maka hadirin rahimakumullah, barokah bukanlah cukup dan mencukupi saja, tapi berkah atau barokah itu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum di bulan Ramadan, maka syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang barokah. Ini momentum buat kita untuk meningkatkan nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai-nilai kebaikannya, dia dan khair kita, ya, sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, maka ketaatan kita kepada Allah semakin meningkat, semakin baik, semakin banyak, maka itulah sebenarnya keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan buat kita semuanya. Ya.
keberkahan buat kita semuanya. Bahkan kita juga mungkin sering dengar, ya, ada orang bertanya mau kemana, mau bekerja, cari keberkahan, ya, cari barokah, ya, itulah memang kehidupan kita untuk mencari keberkahan. Ketika keberkahan itu kita raih, ziyaratul khair itu bertambah, maka insya Allah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengikuti kita, akan mengiringi kita. Hadirin rahimahullah, oleh karena itu semoga kita bisa mendapatkannya keberkahan ini. Maka kalau kita lihat contoh sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sehat itu berkah, pun bahkan sakit itu juga berkah. Kalau bisa dikatakan sebenarnya sakit itu juga berkah. Bisa kita lihat salah satu contoh bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sakitnya luar biasa, berat, bahkan bertahun-tahun, sampai harta kekayaannya habis, putra-putranya juga meninggal, semuanya habis. Maka ketika sakit itu Nabi Ayub bagaimana? Malah tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah berkah namanya, ya. Karena kadang-kadang kita suka berpikir bahwa sakit ini merupakan cobaan, ya, yang berat buat kita. Kadang-kadang kita tidak sabar, tidak ikhlas menerimanya, ya. Padahal kalau kita sabar ikhlas, jika kemudian kita tetap taat dan bahkan bertambah taatnya kepada Allah, maka di sisi itulah keberkahan buat diri kita, keberkahan di hidup kita. Kedua, juga barokah itu tak selalu panjang umur. Panjang umur berkah. Ada juga orang yang pendek umurnya, tapi berkah. Bagaimana? Yang pendek umurnya tapi berkah, bahkan dahsyatnya itu adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur pendek tapi pakai taat kepada Allah, ini berkah. Kebalikan, kalau umur panjang tapi tidak taat kepada Allah, ya, apalagi kalau kita dikasih umur panjang taat kepada Allah, luar biasa. Ya, itu yang memang kita harapkan, umur panjang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Ya, itu yang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada lagi salah satu contoh, tanah misalkan, atau rumah kita yang kita tinggalin, yang kita tempatin, tanah kita yang kita tempatin, ya. Tanah itu tidak selalu subur, makmur, membawa berkah. Ada juga tanah yang gersang, kering, tandus, tapi berkah, yaitu tanah Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Itu tanahnya gersang, kering, tandus, tapi keberkahannya Masya Allah luar biasa. Ya, mungkin saja sampai hari kiamat, ya, bahkan menurut keterangan itu kota Mekah dan kota Madinah, ya, yang akan mendapatkan kenyamanan, keamanan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tanahnya tandus, gersang, ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, keberkahan ini penting buat kita semua. Carilah keberkahan hidup, carilah keberkahan ilmu, carilah keberkahan dari semua ini, ya. Artinya supaya bertambah-tambah
nilai kebaikan kita semuanya, ziyadatul khair. Maka kesempatan momentum juga Ramadan ini sebagai bulan Syahrul Mubarak, bulan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumumkan keberkahannya luar biasa di bulan Ramadan ini yang sangat besar sekali. Maka inilah sebenarnya untuk kita meraih sebanyak-banyaknya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sisa hidup kita membawa keberkahan buat kita semua, buat keluarga kita, buat lingkungan kita semuanya, ya, buat anak cucu kita semuanya. Insya Allah kalau lingkungan kita semua, keluarga kita, diri kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menurunkan rizkinya dari langit, bahkan menurunkan juga rizkinya dari bumi, diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dapat kami sampaikan, kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum